bisa lanjut ini soalnya ini ada pertanyaan. Nah, ini kalau kita belum isi, jadi kalau kayak gini dulu di awal-awal mungkin ya wajar juga maklum gitu ya. Semua juga masih belajar. Nah, di awal-awal mahasiswa buka materi itu ngecek-ngecek aja, pengen cek-cek dulu. Jadi ada soal di next 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 next. Kalau belum diisi sebenarnya belum bisa di next, tapi kalau di next 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 terus jadi nge-crash apa? Aplikasi jadi banyak pikiran, jadi muter-muter terus dia di awal-awal semester waktu itu. Ini harus dijawab, diklik dulu baru di next. Dan suka ada pertanyaannya, apakah Anda yakin ingin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Anda tidak dapat menjawab jawabannya setelah klik gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau pas dulu awal-awal tuh pengen ngeliat doang materinya terus mau ngerjainnya nanti, yang nggak usah di next next juga gitu. Gitu tinggal kita back aja keluar lagi. Gitu ya. Ini tadi materinya belum selesai, tapi saya back. Nah, saya masuk lagi aja. Nah, start studi kita bisa masuk lagi. Kita belum selesai nih tadi. Kita back tadi yang di bawah. Nah, sekarang tuh saya ada di sini. Karena cuma satu orang, jadi saya di sini top performernya di sini gitu ya. Orang yang paling jauh di sini dan rata-rata kelasnya di sini. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut start studi lagi. Nah, ini yang bab pertama, bagian pertama udah lolos. Nah, bagian keduanya yang belum. Nah, gitu. Misalnya kita lanjut. Ini yang jawaban yang terakhir tadi. Kita bisa next dialog baru kita isi. Misalnya seperti itu. Dan kalau udah ya kita tinggal selesai. Apakah Anda yakin ini melanjutkan? Ini Anda tidak dapat mengubah. Oke, misalnya nih, apakah Anda yakin menyelesaikan kursus ini setelah ini Anda tidak dapat menjawab pertanyaan lagi. Oke. Dalam menyelesaikan kursus Anda, silahkan tunggu hasilnya. Oke. Nah, ini berarti udah selesai untuk pertemuan tersebut. Bisa di back. Nah, ketika ini sudah selesai, kalian bisa lihat sebenarnya hasilnya di artefak ini. Gitu. Kalian bisa lihat hasilnya di artefak ini. Nah, ini yang pertanyaan kedua kalau nggak salah. Nah, ini yang RPS. Kalian upload apa gitu ya. Ini jawabannya, ini esainya jawabannya ini. Ini skor-skor ini masih sementara sebenarnya. Kalau misalnya jawabannya benar ya memang benar. Kalau yang apa esai gitu masih sementara. Tapi kalau nilai itu nanti munculnya harusnya di menu nilai ini nanti. Kalau nilainya sudah, ini kan tadi kosong. Kalau nilainya sudah diinput oleh dosen yang realnya itu ada di tab yang nilai ini. Tapi yang artefak ini kita bisa intip. Ini mata pelajarannya artefak ini pertemuan keberapa. Kalau ada 16 maka di sini ada 16 pertemuan ke bawah nih. Yang di sini pilih pertemuan. Termasuk yang di jadwal ini juga sebenarnya nggak cuma dua, dikali nanti ada 16 kan ya. Seperti itu. Maju ke kata kunci ini nanti nggak rata-rata dosen belum menggunakan ini. Maju ke diskusi. Ini di materi yang apa di kelas ini di pertemuan pertama ini ada filenya gitu ya. Eh, di setiap halaman itu sebenarnya kita bisa ngobrol. Nah, ini coba kita lihat yang tadi kita kerjakan yang RPS ya. Yang dua pertanyaan ini yang tadi halo saya lakukan grup diskusi di dalam. Nah, kita mau lihat nih besok harinya misalnya, oh rame nggak? Oh ini ngobrolnya kita bisa tambahin lagi di sini. Kita bisa balas juga punya kawan. Dosennya juga bisa jawab-jawab ini bisa ada di sini. Nanti dia akan ada notifikasinya merah-merah. Notifikasi merah-merah di mana di konten mana aja, di halaman mana aja yang ada pesan baru. Seperti itu. Itu untuk grup diskusi. Nah, ini kan tadi ya, mengikuti kelas asinkronus, melakukan grup diskusi, diskusi di grup diskusi lanjutan tuh yang tadi yang di luar tadi yang di sini. Selanjutnya eh, mengikuti kelas sinkronus ya. Ya, mengikuti kelas sinkronus itu tetap tatap maya atau tatap muka online ya. Itu bisa dilakukan di mana sih? Nah, itu bisa dilakukan di sini contoh. Jadi eh, ini tanggal berapa ya? Ini dosennya harus masuk duluan nggak ya? Sebentar. Oke, sebentar ya.
Saya harus jadi dosennya dulu sebentar. Saya stop dulu sebentar ya. Hmm. Karena tadi tetap tetap muka online itu kalau tanggalnya sudah bergeser, tanggalnya sudah tidak di apa di tanggal tersebut, itu ketentuannya misalnya tadinya harusnya tanggal 11 nih, tanggal 11 Februari jam 9. Nah, itu punya jeda waktu 15 menit. Jadi maksimal jam 9.15 kita bisa membuka materi. Nah, kalau udah lewat itu, maka tata caranya adalah dosennya duluan yang harus masuk, baru diikuti mahasiswanya. Nah, itu dosennya yang seperti membuka jadwal baru, gitu. Jadwal apa temuan online baru. Tapi sangat kami tidak sarankan melakukan itu karena eh, semua kegiatan tatap muka online ini kan dilakukan atau diproses di server internal UIN, sehingga kalau misalnya mengikuti jadwal maka lalu lintas datanya itu sudah diatur sesuai jadwal. Nah, kalau di luar jadwal maka tidak apa namanya akan bisa mengakibatkan jadi lemot segala macam gitu ya. Dosen uji coba masuk dulu ya. Oke, selanjutnya. Nah, oke lanjut ya Bapak Ibu ya. Eh, oke lanjut. Jadi ini tadi saya masuk pertamanya menggunakan akun dosen dulu. Jadi ini akun dosen ya. Jadi saya tadi klik kelas sinkronusnya ini dan masuk. Ketika dosennya sudah masuk, maka di halaman siswa yang ini nih, ini halaman siswa ya. Tadi pertama kali percobaan pertama kita nggak berhasil. Ya, jadi biar paham juga. Kalian perlu tahu mungkin. Nah, kalian tadi kan kita klik ini nggak berhasil. Nah, sekarang yang kedua kali ketika dosennya sudah masuk nih ke sini, bisa kita close coba ya. Kita leave. Ini dosennya duluan yang masuk. Dia akan masuk ke halaman tatap muka online. Ini zoomnya di UIN seperti ini. Ya, apa? Aplikasi untuk tatap online-nya. Ini kita nanti kalian kalau masuk menggunakan mikrofon ya. Jangan hanya dengar saja. Jadi suatu saat mungkin kalian mau ngomong jadi pakai ini mikrofon. Kalau ada muncul seperti ini bisa klik yang atas. Nah, ini suara saya jadi double. Audio. Nah, ini oke. Nah, ini adalah halaman tatap muka online-nya. Ini halaman dosen ya. Ini halaman dosen. Nah, kita coba masuk ke halaman siswa. Ini halaman siswa kembali. Nah, ini kita kalau klik ini kita juga bisa masuk ke halaman yang sama dengan yang dosen tadi. Nah, ini dosennya udah ada di ruangan ceritanya. Saya mute dulu. Nah, ini dosennya. Nah, ini dosennya sudah ada di ruangan duluan ini. Gitu. Jadi kita mau klik nih halo, misalnya ini siswanya. Gitu ya, nih halaman dosennya. Ini udah ada halo. Halo juga nih dosennya. Jadi saya sebagai dua nih, sebagai dosen dan sebagai siswa. Ini kita fokus di sebagai siswa ya, Bapak Ibu. Jadi eh ini nge-hide ini gimana sih caranya? Oke.
Bentarnya ini hide. Nah, tap. Oke. Jadi ini adalah tampilan meeting online-nya. Jadi kalau misalnya sekarang kita harus dulunya kita harus bagi-bagi link meeting online segala macam gitu ya. Maka kalau di sini sekarang kita tinggal klik aja di jadwal yang mana. Nah, memang enak juga kalau kita mengikuti jadwal yang ada karena ya kita nggak perlu janjian lagi karena jadwalnya sudah ada. Kecuali memang harus diundur harus di apa. Nah, tinggal klik aja di yang di mana. Tapi setahu saya ada peraturannya dari PT PJJ bahwa melakukan tatap muka online itu satu semester hanya 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, nggak tahu di pertemuan keberapanya, tapi nanti tinggal ikuti saja kira-kira untuk pertemuan berapa maka klik tombolnya gitu. Nanti berkaitan di laporannya. Nanti ada tanggalnya kok. Oke, nah selanjutnya ini uh, kita bisa ngapain aja di sini. Kita bisa mengikuti arahan dosen. Nah, kalau misalnya dosennya diem aja di sini terus ngobrol, contoh ya, ini saya ngidupin kamera. Yang saya enggak. Ini saya ngidupin kamera yang ini berbagi webcam. Oke, mulai berbagi. Ini saya jadi dosen. Nah, kalau ke halaman siswa, maka ini halaman siswa nih. Maka dosennya bisa bicara ini sama seperti ini. Nah, kalau dosennya nanti mengizinkan ini nih, papan tulis multipengguna, maka seperti kayak di Zoom ini tadi, banyak yang lewat-lewat. Ada yang coret-coret, ada yang coret-coret lewat gitu ya. Ini sama. Nah, kalau dosennya mau apa? Pindah halaman, tek. Nah, ini whiteboard yang baru. Ini juga di halaman siswanya juga nanti dia akan pindah. Nah, selanjutnya kalau dosennya ada materi, dia akan upload di sini. Nanti di halaman siswanya nih, tunggu nih halaman siswa, kita tunggu saja. Ini harusnya materinya akan muncul nih, materinya yang muncul gitu. Dia dosennya klik next. Nanti juga siswa juga bisa saja dipromosikan menjadi pemateri. Jadi misalnya ini saya sebagai dosen, siswanya dijadikan penyaji. Jadikan penyaji sehingga siswanya juga yang bisa nih. Ini saya sebagai siswa, balik lagi siswa bisa next. Gitu. Padahal materinya dari dosen, siswanya yang menyajikan. Atau siswanya mengupload sendiri juga bisa tuh kelola persentase. Mulai pooling segala macam bisa. Nah, selanjutnya ikuti saja arahan dosen untuk di kelas asinkronus ini. Oke, kita kemana sekarang? Ketika sudah selesai, tapi tidak disarankan sih, pasti harusnya dosen yang harus keluar dari ruangan duluan. Ketika dosen melakukan end meeting ini, maka kelas akan selesai. Kalau dosen melakukan tinggalkan pertemuan, maka kalian bisa aja ditinggal di luar, ditinggal di dalam kelas, dosennya yang keluar. Nah, kalian tinggal melakukan penyelesaian saja di sini, tinggalkan pertemuan. Seperti itu. Kita dosen melakukan end meeting, sesi ya. Oke. Dia akan kembali ke halaman ini. Dosen. Nah, ini untuk siswa juga sama. Seperti itu untuk melakukan kelas asinkronus. Nanti juga bisa di-record sebenarnya, bisa di-record. Nanti recordingnya mungkin bisa ditaruh, nanti diupdate kembali ya di halaman. Nanti harusnya recordingnya ada di sini seperti halamannya di halaman dosen ini nih. Ini ada hasil recording. Di sini nggak ada. Nah, di kelas ujinya ada nggak? Contoh. Diklik yang merah ini ada atau ada hasil recording tanggal berapa. Jadi makanya kalian harusnya perlu pastikan melakukan sinkronus asinkronusnya sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh atau ada aturannya dari UPT PJJ. Kapan di pertemuan berapa karena ada tanggalnya. Seperti itu untuk recordingnya. Begitu selanjutnya apa?
Oh ya, mengikuti ujian ya. Hmm, Mengikuti ujian, jadi untuk di semester yang lalu mungkin banyak juga dosen yang melakukan ujian di luar aplikasi eh, yang ini gitu ya, aplikasi WinSCC ini, atau masih juga ada yang menggunakan portal, ada juga mungkin ada yang setahu saya ya, ada yang masih ada yang WA mungkin gitu. Kita ikuti saja nyamannya seperti apa. Cuman untuk semester berikutnya sih saya harapkan bisa mengoptimalkan, bisa menggunakan aplikasi ujian yang ada di LMS Win SSC. Jadi kalian sebagai siswa perlu ngecek di setiap halaman ini apakah dosennya melakukan atau menjadwalkan ujian di sini. Ini perlu dicek, dilihat. Ini karena kelas uji coba jadi macam-macam ya. Dicoba saya lihatin. Ini untuk apa? Kelas yang ini misalnya yang ini tadi banyak kan? Ini ujian banyak. Nah, pertanyaannya gini, kenapa bisa banyak? Nah, ini kan sebenarnya ada ujian UTS yang normal, ada ujian UTS susulan misalnya. Udah susulan bisa susulan lagi, bisa nggak ya? Bisa aja kalau dosennya mau menyelenggarakan gitu ya. UTS-nya susulan, terus UKS-nya susulan gitu. Atau juga nanti mungkin dibatasi oleh regulasi di PT PJJ. Selanjutnya di sini ada ujian. Mm-mm. Ini 2 Desember. Ada yang udah beres belum? Ini kalau ujian ini nanti nanti saya sebentar saya coba setting dulu ya, kelewat kayaknya. Oke, ini ada contoh ujian. Ini ujian ini sebenarnya otomatis berlaku 7 hari ya. Ujian ini sebenarnya 7 hari. Jadi link bukan 7 hari, sorry. Maaf, saya mau klarifikasi lagi. Jadi setiap judul ujian itu linknya, link ini nih, link ini akan bisa diklik dalam 7 hari. Jadi kalian bisa mengatur waktu, kapan waktu yang paling optimal buat Bapak Ibu mahasiswa mengikuti ujian. Bisa jadi karena kesibukan, itu bisa jadi ujiannya tengah malam. Karena ujian itu perlu beda ya dengan pertemuan yang kuis-kuis pertemuan, karena ujian itu dia perlu waktu yang lebih eh, serius. Karena apa? Karena bobotnya beda. Bobot ujian itu beda dengan bobot pertemuan. Bobot ujian itu besar, sehingga harus benar dari sinyalnya, dari kesiapan mentalnya, kondisi apa waktunya ya, kondisi ruangannya itu perlu disesuaikan, dan kalian link ini itu aktif dalam 7 hari sehingga kalian bisa memilih dengan leluasa waktu yang pantas kalian untuk melakukan ujian. Jangan kalau masih belum bisa jangan dipaksakan. Kayak kemarin pengalaman, ya Pak saya lagi di dokter sehingga saya melakukan ujiannya eh, sambil menunggu ini bla 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 di rumah sakit. Eh, Terus sehingga dia auto submit gitu. Nanti saya mau ngeliat dulu dan nanti saya ngerjainnya berikutnya. Nah, nggak bisa gitu kalau di sekarang ini. Nah, makanya di sini juga kalian ini ada nih keamanan ujian, ada informasinya. Ketika dosen ngesetting ada keamanan ujian, atau di sininya tulisannya keamanan ujian ya, ya ada. Ini kan tidak nih. Kalau iya, maka di ujian nanti ini yang akan dihadapi di sini itu, maka kalian itu nggak boleh membuka halaman lain selain halaman ujian lebih dari 2 kali. Gitu, nanti ada pemberitahuannya di atas. Contohnya ini sih. Ini ujian ya. Sama aja sih. Nah,
keamanan ujiannya sekarang udah ada. Jadi kalian udah bisa mastiin dosen menggunakan keamanan ujian itu atau enggak. Nah, kalau yang diaktifkan, ada jadi ada pemberitahuan nanti ketika kalian membuka gitu. Ini 1/3, tapi yang ketiganya itu langsung auto submit. Itu kalau hati-hati kalau dia ya gitu ya, kalau dia keamanan ujiannya yang keamanan ujiannya dia iya gitu. Terus hati-hati kalau tidak, maka kalian bisa saja membuka halaman lain untuk cari referensi atau segala macam. Jadi itu harus diperhatikan seperti itu ya. Oke, ini masih bahasa Inggris. Kalau yang sekarang ini udah pemberitahuan juga sudah bahasa Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalian ini ada question 1 bla 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 sampai 10. Ada juga yang dosen ngasih sampai 50. Ya, gimana dosen ya sebenarnya ya. Tapi ya kita ikuti saja atau mau apa gitu. Nah, terus di sini sekarang questionnya bisa ada yang single choice, bisa multiple choice. Kalau single choice itu yang jawabannya hanya satu dari 4 pilihan atau 5 pilihan atau berapa pilihan, tapi jawaban yang benar cuma satu. Kalau multiple choice, jawaban yang benarnya bisa lebih dari satu. Terus kita juga ada mode essay gitu ya, ujian essay. Terus juga kita ada mode ujian yang siswa itu perlu mengupload file gitu, upload dokumen gitu sekarang. Nah, ingat di sini nanti pertanyaan itu akan muncul satu halaman satu. Jadi setiap halaman tuh hanya ada satu ini dan kalian harus next untuk masuk ke halaman pertanyaan berikutnya. Tapi kalau udah sampai kalian halaman 3 terus kalian mau lihat halaman satu, kalian tinggal klik aja nomor-nomor yang di atas ini untuk kembali ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk ngecek sebelum kalian submit, sebelum kalian mengumpulkan format itu atau ujian itu ke sistem. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat dulu. Cukup sih kalau untuk ujian ya. Kira-kira begitu informasinya. Nah, ini juga kalian ingat ada penghitung waktu mundur. Penghitung waktu mundur, entah gimana pun alasannya, tapi kalian mengikuti ini karena ini dosen yang setting gitu ya. Mau dia 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, ada yang sampai berapa ya, ratusan jam karena mau ngejar 1 minggu katanya. Bebas aja sih sebenarnya gitu. Sampai yang penting kalian submit. Pas kalian submit jangan sampai ini udah lewat gitu waktunya. Seperti itu kalau udah, makanya kalau saya sarankan ketika kalian ngeklik ini ya, tombol ujian ini dalam posisi yang memang enak gitu, optimal untuk belajar ya, dari sisi ininya fisiknya lagi capek enggak, sinyalnya gimana, kondisi di rumah keluarga gimana, terus apalagi ruangannya di mana, itu perlu dipertimbangkan sebelum ujian karena ujian ini bobotnya jauh lebih besar daripada yang pertemuan-pertemuan gitu. Ini perlu diperhatikan gitu ya, makanya saya sampaikan ini. Nah, di sini juga ini ada informasinya di ujian. Ini bisa dilihat aktivitas ujian dapat berupa single choice, multiple choice, essay, dan upload file. Link ujian yang sudah ditetapkan oleh pengajar akan aktif selama 7 kali 24 jam. Peserta harus dalam kondisi yang optimal untuk melakukan ujian, internet dan listrik. Nah, itu. Terus kira-kira kan kalau kira-kira juga ada ya yang informasi pemadaman gitu ya. Mungkin bisa kita hindari, kalau kira-kira nggak ada ya bismillah lah gitu. Terus internetnya kira-kira jam berapa ya yang oke, atau perlu cari kafe dulu atau bagaimana, atau mau ikut dulu ke mana gitu ya, itu tolong dikondisikan. Nah, terus selanjutnya peserta perlu centang setuju setelah membaca peraturan. Jadi pas kita klik button ini tuh ada peraturan itu harus di checklist dulu karena memang ada tulisannya checklist belum ini. Nah, itu harus dibaca sebenarnya, peraturan itu dibaca gitu. Ada yang kemarin ini saya nggak bisa pak, nggak bisa, ngotot aja bilang nggak bisa ujian, padahal pas saya lihat
Ini udah di checklist belum Bu? Ini ada tulisan nih. Cuman checklist doang gitu, masalah gitu. Harusnya dibaca aja gitu. Kita kan ini walaupun PJJ kita belajarnya tetap harus serius gitu ya. Harus serius. Ini kita ikuti gitu. Kita harus baca ya, harus ada tulisan ya dibaca lah gitu. Setelah perlu centang setuju setelah membaca peraturan. Durasi ujian akan berjalan selama peserta masuk ke dalam halaman ujian. Hati-hati, bisa jadi hati-hati bisa jadi pengajar mengaktifkan fitur keamanan pengumpulan otomatis deteksi pindah halaman selain halaman ujian. Deteksi pindah halaman selain halaman ujian. Nah, itu 2 kali yang tadi yang diceritakan ya. Begitu untuk ujian. Mangga teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat-catat dulu ya. Ya sambil kita coba selesaikan ini. Nah, sekarang melihat hasil belajar. Nah, tadi itu ya melihat hasil belajar itu di halaman nilai. Di sini semuanya pokoknya kalian ini rekapannya ada di sini. Presensinya ini kalau di halaman siswa cuma satu gini ya, halaman dosen. Kalau di halaman dosen itu ada banyak sih. Ini harusnya semua mahasiswa. Nah, ini ada presensinya, ada pertemuan satu, durasinya. Ini sengaja saya bikin kecil aja gitu jadi biar jelas. Nanti kalau ada 16 berarti ada 16 nih. Pertemuan satu durasi satu, pertemuan 2 durasi 2, pertemuan 3 durasi 3 terus sampai 16. Terus ini nama ujiannya, ini nama UTS-nya coba ini, terus ini ada UAS-nya. Nilainya akan di sini, terus ini ada tugas terstrukturnya juga muncul di sini. Ini bisa di follow up, pokoknya nilai-nilai kalau masih ada yang nol gitu ya bisa coba di follow up juga di dosennya apakah udah dinilai atau belum untuk setiap kolom-kolom ini. Nanti final score-nya akan juga muncul di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di artefak ini sebenarnya apa nilai-nilai yang ada di sini nih bisa apa menjadi acuan saja tapi belum valid, belum final. Nilai yang finalnya ada di sini. Sebenarnya seperti itu. Oke, ini untuk melihat nilai. Selanjutnya lihat hasil belajar ya, lihat panduan di menu help. Ya ini nanti kalian kalau misalnya perlu tambahan atau perlu yang bingung-bingung bisa di menu pengguna ini bisa masuk ke sini. Seperti itu. Ini dosen sih. Nah ini siswa. Nah, ini panduan. Nah, ada 3. Panduan mahasiswa, ini ada videonya, ada riset password. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Saya rasa sih cukup. Nah, bisa apa? Mungkin ada pertanyaan, boleh Pak Moderator mohon didampingi saya untuk kira-kira apa eh, yang mana peserta mana yang perlu dijawab. Seperti Oke, itu Pak. Siap. oke, Mas. Baik. Berarti kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, Mas Dwiki? Iya, boleh lah Pak. Boleh Boleh ya? Pak. Oke, mungkin ketika ada tambahan juga bisa sambil ini ya, Ya sambil setelah tanya betul. jawab ya. Betul betul betul. Oke, baik. Ini sebenarnya ada beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan di chat, namun berupa hanya penyampaian ya. Makanya saya berikan kesempatan buat raise hand agar bisa dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah raise hand, udah lumayan banyak ya. Tapi saya ambil yang pertama ya dari Mas atau Bapak Ahmad ya, Ahmad Jemakir. Silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan Bapak Ibu semuanya. Saya Ahmad Jemakir dari B28. Izin menanyakan tentang LMS. Ya, semoga di semester ini jauh lebih bagus, Pak. Soalnya kalau di tempat saya tuh kebanyakan oleh sinyal tuh. Nah, terus yang mau saya tanyakan itu semisal ada remedi tuh Pak, ada remedi itu kan ada tenggang waktu yang tertulis di LMS itu. Nah, apakah tenggang waktu itu bisa dirubah juga sama Pak dosennya atau bagaimana? Jadi Ada. kalau boleh sebentar ya Pak, saya coba masuk lagi ke halamannya ya biar kebayang ya.
Iya Pak. Bentar. Oke. Tadi mana? Siswa belajar. Contoh yang ini apa ya? Nah, ini. Jadi kalau ini kan misalnya ini UTS. Iya. Misalnya ini UTS dan ini UAS. Nah, ini sebelum ngomongin UAS lah, kita ngomongin ini UTS misalnya. Ini terus nilai kita jelek gitu ya. Ini udah tanggalnya berakhir ya. Udah metode apa sih pekannya udah berakhir. Atau malah pekannya belum berakhir tapi dosennya udah melakukan remedi, bisa aja. Soalnya ini tanggal penyelenggaraan aja. Jadi nanti judulnya akan remedial UTS apa atau susulan UTS apa gitu, Pak. Nanti tanggalnya Hmm, juga ada gitu di sini. Sepertinya berarti itu. bisa diedit tuh Pak ya, oleh dosen Bisa Pak ya. bukan diedit ininya, bukan diubah ininya tapi ditambahkan untuk judul yang lain. Kalau ini UTS berarti yang di sini Hmm, dia susulan atau remedial gitu loh, Pak. oke. Terus yang kedua Pak, terima kasih Monggo, Pak. monggo, Untuk Pak. yang Ya. kedua itu yang sering itu kan waktu absensi itu Pak, absensi itu semisal hari ini absensi itu, nah terus besok lagi dicoba itu belum apa hijau itu masih malah merah lagi kembali itu sinyal atau apa kendalanya Pak ya? Merah ya, Pak. Kalau merah, Kan ini kalau saya ada itu kan contohnya nih, Pak. berubah warna itu tuh absen gitu. Ya, coba ini ada yang merah nggak ya? Nah hijau itu hijau. Ini kan harusnya hijau. Kalau yang merah tuh segitiga kan, Pak ya? Iya, Kalau yang segitiga itu, nah kayak gini kan, Pak? Bener nggak, Pak? iya, iya, iya betul. Nah, berarti ini kan halaman dosennya nih. Ini contoh. Ini halaman, tapi memang kelasnya sudah lalu sih. Ini bisa nggak ya? Nah, ini kan di siswanya juga gini kan. Iya Ini betul. tulisannya the present link is not yet available. Jadi presensi ini belum ada, belum tersedia. Please tolong kontak instruktur untuk mengaktifkan link ini. Judulnya gitu, Pak. Di sini di siswa nih, halaman siswa. Iya Nah, betul. ini berarti di halaman dosen juga pasti sama begini, Pak. Pasti sama begini. Itu karena saya juga nggak tahu, bukan nggak tahu ya. Ini yang saya analisa, ini tuh ada pengaruh dari pas pas lalu lintas data lah, Pak ya, ininya mah intinya lalu lintas data di server dan di aplikasi segala macam sehingga mengakibatkan ini tidak bisa absen. Makanya kami sekalian yang absennya belum ada dibikin tanda merah sehingga perlu dikonfirmasi aja ke dosennya, Bapak Ibu tolong dong ini aktifkan ini. Nah, kita coba nih di halaman dosen, ini dosennya tinggal klik doang nih. Tek. Kita coba klik, Hmm, tunggu gitu ya. Nanti kalau misalnya dia hijau, mungkin ini yang lama. Ah, Di-refresh saja. betul, ini dia set. Dia harusnya udah jadi gini, Pak. Nah, oh, kita lihat di halaman siswanya nih. Ketika kita refresh, tep, tadi di halaman ini set, dia udah jadi. Itu, berarti Pak, yang kuncinya merah. di dosen Pak ya. Betul. Jadi kalau ada yang merah-merah Oh, gitu iya. ya, teman-teman ya, mahasiswa. Nah, kalau ada yang merah-merah di presensi khususnya, di presensi. Nah, itu maka itu nggak jadi masalah sebenarnya. Masalahnya kalau misalnya buttonnya ada tapi kita nggak ngeklik, itu jadi masalah. Tapi kalau misalnya belum ada, ya udah, tinggal kontak dosennya, kita bisa kliknya pas itu udah muncul gitu, Pak. Oke, Seperti ya itu. terima kasih Pak. Yang terakhir Pak, ini Pak maaf. Boleh, Kalau boleh. yang terakhir UTS itu kan ada tadi eh, pindah halaman. Kemarin saya sudah nyoba juga itu waktu UAS kalau Ujian ya. nggak salah. Mm-mm. Itu maksimal hitungan itu pun dari dosen berapa kalinya atau memang settingan dari 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 servernya Pak? dari LMS-nya, Pak. Dosennya Oh enggak nggak ya? nggak 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 nyeting jumlahnya dari dari Oh, dari sistemnya, Pak. oh dari sistem. Oke, terima kasih. Kirain berapa kalinya itu dari Nggak, dosennya gitu. bukan dari dosen, Pak. Jadi Oke, pilihannya terima. cuman mengaktifkan itu atau tidak ke dosen, itu cuman itu aja. Oh, berarti otomatis dari LMS-nya berarti Pak ya? Iya, betul. Oke. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Pak, Oke, sama-sama, Pak. Ada Assalamualaikum. yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ya langsung aja dari ini Ovan Sofan, Bapak Ovan Sofan, monggo. Atau Ibu ya, mohon maaf.
Bapak Ovan? Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah terdengar, Pak. Halo, sudah terdengar? Halo? Sudah. Sudah ya? Udah Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang lain ini Assalamualaikum bisa di warahmatullahi mute nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Siap, Mohon maaf. siap. Ini suaranya udah didet, Pak. Oke, ini ke mute ya, Pak. Bapak Ovan, mohon maaf. Monggo dibuka lagi itunya, mic-nya. Bapak Oke. Ovan? Ya, Bentar. untuk Halo, sudah jelas? ya jelas Oke, Pak, sudah. mantap. Eh, Semester kemarin kami sudah ikut di aplikasi LMS ini. Ada beberapa hal yang kemungkinan ini juga bisa jadi sebagai evaluasi juga. Yang pertama, Pak, tentang diskusi. Kita biasanya ketika memang sudah ada diskusi itu dari dosen itu mengakumulasi gitu berapa banyak keaktifan dari mahasiswa gitu. Dan ternyata ketika direkap oleh dosen itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan mungkin sampai tidak melakukan diskusi. Padahal dari siswanya itu ada. Kemungkinan juga bisa aja terjadi itu karena kebanyakan gitu dari mahasiswa itu melakukan chattingnya itu bukan langsung chatting, tapi dari replay jawaban dari teman ataupun dari pernyataan dari teman, sehingga khawatir dari replay itu nggak kebaca oleh dosen dari akumulasinya. Kembali lagi tadi kata Bapak, sebetulnya sebetulnya akumulasi itu bukan dihitung oleh dosen ya, tapi itu adalah by system. Betul. Nah itu khawatir seperti itu, sehingga ketika memang dosen itu menampilkan banyak yang artinya banyak yang inilah itu ya miss gitu. Ini padahal saya ikut sampai ditampilkan screenshot dari teman-teman, padahal teman-teman juga ikut diskusi. Betul. Itu yang pertama. Kemudian juga kaitannya dengan durasi kehadiran, kami juga masih bingung itu Pak ya. Durasi kehadiran ini itu juga sama, kita juga agak sedikit ini juga gitu jadi bahan diskusi sama dosen. Padahal mungkin kami juga membuka LMS, apakah lama atau tidak, itu juga nggak tahu gitu. Istilahnya dasar dari berapa lama, ataukah memang mungkin bisa jadi kan dari mahasiswa itu buka tutup. Karena biasanya, biasanya kalau misalkan aplikasi itu dibuka kemudian didiamkan beberapa menit itu secara otomatis aplikasi LMS itu dia sudah log out gitu. Nah, sehingga itu tidak terhitung. Apakah itu ketika memang lagi melakukan diskusi ataukah mungkin lagi mengerjakan sesuatu, kami butuh referensi, jadi buka aplikasi yang lain. Nah, ternyata di situ log out sendiri. Nah, sehingga itu tidak terhitung gitu ya, bahwa sebetulnya kami itu masih posisi lagi buka LMS. Sehingga ketika di record ya by system itu ternyata kami itu mungkin hadirnya cuman ada yang 3 menit gitu, ada yang cuma 5 menit dan lain sebagainya. Nah, itu bahan ini juga ya sebagai kajian lagi. Nah, kemudian juga yang penting tadi juga dipertanyakan oleh teman dari mahasiswa yang lain, yaitu tentang info penting Pak, yang terpenting itu. Artinya kita berharap ketika memang kita membuka aplikasi awal, ketika membuka itu kita mendapatkan satu info penting ya terhadap mahasiswa itu sendiri. Contoh gitu, bahwa dalam LMS itu kan ada beberapa tugas yang kita lakukan, ada tugas yang belum dilakukan, bisa nggak ditampilkan gitu. Mohon maaf, seperti yang dulu ya, yang dulu aplikasi yang dulu yaitu portal itu ketika masuk awal itu ditampilkan info penting bahwa saya itu belum melakukan tugas ini gitu. Jadi memang itu adalah sebagai kontrol. Nah, sementara ini kami hampir ya mungkin karena memang kekurangan kami itu ya, tidak direcord bahwa pertemuan ini sudah dilakukan apa belum, kemudian yang lain juga apa belum. Jadi semua dari mata kuliah yang kami ambil itu semuanya harus dicek satu-satu, itu diulang lagi karena memang tidak ada kontrol atau info penting yang disajikan untuk
mahasiswa. Kemudian satu lagi berkaitan dengan pertanyaan mahasiswa yang tadi, kaitan dengan presensi yang warnanya itu kuning ya, kotak kuning itu. Pengalaman kami itu biasanya karena bisa jadi ya mungkin ada sedikit kelamaan sehingga dia itu warna kuning. Maka biasa yang kami lakukan itu adalah di refresh ulang, baru itu nanti yang kuning itu hilang, Pak. Warna kuning hilang, kemudian baru bisa dilakukan presensi. Itu biasanya yang kami lakukan di kelas A12. Mungkin itu aja beberapa pertanyaan. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin menanggapi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama masalah akumulasi jumlah yang terpampang diskusi ini ya, Pak ya. Jadi, untuk durasi yang ini itu, kan banyak siswa yang membuka materi lalu download. Kalau membacanya di sini atau bahkan dia download dulu, dia membuka di aplikasi yang lain dengan ininya sudah tertutup, ininya udah tertutup nih. Nah, ini halaman ini nih. Kalau halaman ini udah tertutup, durasinya nggak ikut, nggak terakumulasi gitu. Kalau ininya masih terbuka, harusnya masih membuka materi. Pokoknya triggernya di sini, Pak. Maaf. Nah, triggernya di sini nih. Ketika ini, nah ini masuk ke halaman ini benar. Itu baru durasi itu berjalan. Selama belum di finish. Gitu. Belum sampai sampai ujung ini. Belum sampai ujung. Gitu. Nah, kebanyakan yang setahu saya gitu ya, kemarin kan banyak juga kan ngobrol banyak dengan mahasiswa lah. Saya teh setiap hari ribuan gitu ya ngobrol sama saya teh. Nah, itu teh gitu. Oh iya, karena dia membacanya bahkan di file di ininya di aplikasi lain, bukan di LMS ya, bacanya ininya nih, baca materinya gitu. Sebenarnya itu hilang itu karena mode full screen ini. Ketika full screen dia kan ngelempar tuh keluar. Apalagi kalau di sini sih masih bisa sih harusnya ke record karena ini masih terbuka. Nah, yang bahaya itu udah di-download, dibukanya di aplikasi lain kan. Kalau di handphone mah bacanya bukan di sini kan. Kalau di handphone kan bacanya di aplikasi reader, PDF reader atau apa gitu kan. Nah, sehingga itu tidak record gitu Bapak penjelasannya. Kalau secara sistem ya ini jadi apa ya, jadi masukan bagi kami untuk mungkin kita nanti ada penyesuaian kembali atau apa gitu ya Pak ya. Terima kasih loh Pak masalah ini, tapi perlu kita pahami bersama bahwa kondisinya seperti itu saat ini ya, saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya ya masalah akumulasi jumlah diskusi itu juga ya sebenarnya dia dihitung, sebenarnya dia ada di analytics ini. Coba ya. Kalau transport ya apa? Tadi bobot. Siswa uji coba. Nah, dia tidak ada data diskusi. Di sini dia ada nggak? Contohnya. Sebenarnya ada, pokoknya nanti di situ tuh sebenarnya ada, cuman mungkin Pak, karena memang kita baru berjalan ya 1 semester ya. Nah, mudah-mudahan nanti dosennya juga, saya juga mungkin kurang memberikan pemahaman jauh sampai ke analytics gitu ya, untuk melihat kayak gini nilai. Kemarin kan gini Mas. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kan ada dia punya materinya itu rata-ratanya dijawab sama siswa berapa persen yang bisa dijawab, terus ada berapa persen, terus di chapter yang mana siswa mengalami
kendala yang paling lama gitu-gitu tuh. Jadi sih sebenarnya kalau misalnya normal di kelas yang berjalan harusnya sih sebenarnya ini lengkap sekali di sini. Cuma memang eh, masih perlu waktu, Pak. Sekarang fokus kemarin dosen saya kan bikin gimana caranya bisa bisa membuat materi yang bagus dulu gitu ya, yang bisa di awal-awal banget kan, minggu-minggu pertama kan wah materinya materi orang lain masih ada yang begini-begini, tapi itu berjalan Pak, alhamdulillah di akhir-akhir kita semakin mulus gitu ya Pak, dengan bantuan semuanya, dosennya juga komunikatif, siswanya juga oh ada kendala laporan saya lebih baik gitu Pak, jadi siswa juga report gitu ya, oh ini ada begini begini begini, jadi saya tahu kendala di lapangan seperti apa, karena beda device kadang beda Pak gitu, saya juga nggak ngerti ya, jadi banyak yang saya temui aneh-aneh gitu, macem-macem lah, itu semua sebenarnya karena perpaduan antara device-nya gitu. Ada versi versi device, versi Chrome-nya yang mana gitu ya. Kadang gitu jadi pertimbangan dan kami juga banyak belajar di situ. Nah, terus masalah info penting betul. Dan info penting kalau di sekarang ini belum ada juga, tapi ini menarik. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti juga Pak untuk itu. Intinya saya ucapkan terima kasih atas yang ini Pak, yang tadi dan tadi saya menjawab dan memberikan pemahaman dulu untuk saat ini kondisinya LMS-nya seperti itu, dan mungkin ke depan kita bisa coba lagi untuk pengembangan ke depan. Itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Pak Suhadi Boleh, atau Bapak yang tadi mau ada. menanggapi lagi boleh. Boleh Bebas. Pak Ovan, apakah sudah jelas tadi disampaikan oleh Mas Dwiki? Beda jalur. Itu aja Bang Rohan, Bang. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Pak Dwiki. Terima kasih Pak Ovan. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, kita langsung ke selanjutnya ya. Ini ada Pak Ali Kofi yang sudah raise hand sebelumnya. Boleh Pak Ali? Belum open mic? Oke, sudah. Suara tapi tidak terdengar, Pak. Belum masuk suaranya. Halo? Halo, oke, sudah? Bisa? Halo Sudah Bapak, masuk? sudah kedengeran? Terdengar. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya yang pertama sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya, bahwa saat jam perkuliahan itu karena karena banyaknya pemakai, kita sering kesulitan untuk login. Betul. Kadang-kadang terjadi crash atau tidak bisa putar terus seperti itu. Betul. Sementara ada dosen yang memberikan tugas itu sesuai jamnya, sehingga kita mahasiswa tidak bisa mengirimkan tugas sesuai jam atau jadwal perkuliahan. Itu yang terjadi untuk kemarin-kemarinnya. Iya. Mungkin nanti dari Bapak bisa memberikan perbaikan atau juga kepada Bapak dosen Pemahaman lah ya. bahwa kita terkendala dalam sinyal. Kemudian yang kedua itu saat kita membuka materi, Pak. Kalau kita buka kan itu terhitung, terrekod waktunya. Kalau kita full screen, apakah itu masih terhitung, Pak? Karena itu kan lari ke halaman lain, Pak. Itu apakah masih atau terhitung atau tidak? Seperti itu, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak siapa tadi Pak? Aduh, lupa saya catat soal ini. Jadwal dan Ini Bapak Ali. Pak Ali, baik Pak. Baik Pak Ali, saya menanggapi yang pertama masalah jadwal tadi ya Pak, betul Pak, nanti sebenarnya ya memang harusnya juga memang
paham gitu ya. Tapi ya tadi coba kita pastinya dengan bantuan dari PT PJJ atau seperti apa atau sosialisasi kembali mengenai itu aturannya seperti apa masalah jadwal tersebut. Tapi pada dasarnya saya menyampaikan saja kondisinya sebenarnya aplikasi ini itu materinya itu bisa dibuka kapan aja. Gitu ya. Bisa dibuka kapan aja, bisa diselesaikan kapan aja. Ini kalau misalnya Bapak masuk ke history ya kelas-kelas Bapak punya akun yang kemarin dipakai kan, kelas-kelas yang kemarinnya kan masih bisa dibukain Pak sebenarnya materinya gitu. Gitu. Nah, ya coba nanti diiniin lah ya masalah jadwal. Nah, itu memang saya tulis begini Pak di sini nih jadwal sinkronus. Pembelajaran yang tidak terikat waktu. Peserta dapat mengakses materi dan berpartisipasi kapan saja, seperti membaca, menonton video, mengikuti aktivitas kuis dan berdiskusi di forum. Klik icon buku untuk start studi. Jawaban kuis akan terkunci ketika sudah next atau finish. Peserta dapat membuka kembali materi yang sudah diikuti. Peserta dapat melakukan diskusi kepada seluruh peserta kelas termasuk pengajar kapanpun di tombol yang disediakan di dalam materi dan melanjutkan di tab diskusi di halaman-halaman kelas. Sebenarnya begitu Pak. Teman kan kita tetap mungkin ada peraturan ini kan untuk pemahaman secara general gitu ya. Mungkin ada peraturan dosen yang di atas itu. Seperti itu Pak. Tapi ini di halaman dosen juga ada Pak ini. Seperti ini informasi sehingga mudah-mudahan seiring berjalannya waktu bisa difahami bersama seperti itu. Seperti itu Pak ya. Dan terus ini masalah diskusi tadi ya. Durasi yaitu Pak kalau intinya sih ketika ini masih kebuka dan emang belum di finish ya. Kalau ini kan tadi kita statusnya saya udah review ini. Udah cuman lihat doang gitu ya. Udah cuman lihat doang. Kalau misalnya masih belum di finish, masih kita ini tuh sebenarnya masih ngitung. Ada kok yang kemarin di dosen mana itu yang sampai 7 jam. Ya, entah ditinggal tidur, entah apa gitu ya. Tapi intinya halaman yang ini kebuka. Gacan ditaruh Kak Agus. Sehingga udah ngobrol mengantukan tos. Masih bisa durasinya masih kehitung gitu. Kalau di laptop mah masih kebuka ini gitu ya Pak. Tapi saya kadang tadi itu kalau yang menggunakan handphone bisa jadi. Kalau dia menggunakan handphone, nah settingan handphonenya teh gimana juga ya. Ada juga sih yang di handphone yang ngebukanya ke Chrome. Tapi enggak sih rata-rata handphone dia pindah aplikasi Pak. Dia pindah aplikasi sehingga aplikasi Chrome-nya ini jadi minimize kan, ketutup kan. Kalau di handphone ketutup sehingga aplikasi yang buat ngebuka ininya dia jadi muncul. Nah itu sih kayaknya yang membuat durasinya tidak terrecord secara sempurna. Gitu sih Pak. Cuman ya sebenarnya kan masalah durasi ini ya kalau kami dari MS gitu ya. Dia udah membuka juga kan ya paling dapat lah 3 menit. Nah, ini kan 37 menit, ini 3 menit gitu. Ini kan tadinya kan sebagai pelengkap aja cuman memang ada kendala ternyata ketika di handphone kemungkinan ya Pak. Kemungkinan saya sih gitu di handphone. Yang penting kan sebenarnya nilainya masuk sebenarnya ya Pak. Nilainya masuk, nggak ada kendala ketika upload, ketika prosesnya mengikuti kuis-kuisnya nggak ada kendala gitu ya. Harusnya sih aman aja sih Pak. Begitu mungkin Pak Ali kalau yang bisa saya tanggapi. Mungkin ada ini lagi belum puas terkait jawaban saya atau seperti apa Pak Ali? Monggo Pak Ali, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lainnya? Izin juga Pak Suhadi kalau misalnya saya bicaranya misalnya overlap atau apa gitu ya keluar apa ini mohon dikoreksi saja Pak Suhadi ya. Aman. Itu juga ya. Udah masternya lah, udah percaya.
Oke, mungkin dari Pak Ali sudah cukup dulu ya. Kita lanjut ke yang raise hand berikutnya, Ibu Erni. Ibu Erni Nuraini. Monggo silakan Ibu Erni. Oke, Ibu Erni. Oke, baik. Mungkin coba kita lanjut ke yang berikutnya ya, sesuai dengan urutannya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada urutannya sesuai dengan raise hand. Mungkin Bapak Imam Muklisin, monggo Bapak. Oh iya Pak, terima Oke. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Ini izin bertanya 3 pertanyaan Pak ya. Boleh Pak. Ini yang pertama kan tadi diinfokan bahwa perkuliahan mulai tanggal 13 Februari ini kami semester 2. Ini belum mengambil KRS. Ini kapan Pak ini? Untuk yang kedua, untuk tombol sinkronus di LMS itu kan mulai semester 1 itu ada, tapi kenapa nggak pernah digunakan oleh dosen dalam pertemuan sinkronus? Apakah berat atau gimana? Selama ini kami menggunakan Gmeet dan Zoom. Untuk yang ketiga, ini kan LMS untuk semester kedua diinfokan kan jauh lebih baik Pak ya. Ini apakah nanti semua materi atau tugas ini apakah semua dilakukan dalam LMS ini atau masih ada yang memberikan materi di luar LMS? Itu saja Pak. Terima kasih. Iya Pak, baik Pak. Izin menanggapi, tapi kayaknya sih untuk 3 pertanyaan itu bukan 100% saya bisa yang bukan 100% saya yang bisa menanggapi nih Pak. Saya ini izin minta bantuan dari Pak Musliuddin mungkin atau mungkin Pak Suwadi untuk bantu menjawab. Yang pertama itu 13 Februari akan dimulai. Mengapa terus KRS-nya kapan? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Terus sinkronus di situ ada jadwal, kalau ada 16 kan berarti ada 16 ya Pak ya. Nah, itu bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau ini itu bisa digunakan Pak dari pertemuan 1 sampai 16 sebenarnya. Tapi kalau yang sejauh ini saya bisa jawab adalah untuk di awal dulu memang kita masih penyesuaian di server Pak gitu. Tapi kalau misalnya memang ke depan mau dicoba digunakan ya kita pantau juga nanti kondisi servernya seperti apa gitu. Cuman memang setahu saya ada rulesnya dari PT PJJ bahwa sinkronus ini digunakannya di pertemuan 1 atau pertemuan 2 dan pertemuan berapa ya? Berapa belas gitu Pak. Ada 2 apa ada 3. Nah, itu ada peraturannya. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke PTPJ atau ke jurusan masing-masing seperti apa begitu. Nah, kalau secara sistem kita ada tombolnya di setiap pertemuan. Nama daerah biografi. Betul. Nah, selanjutnya masalah LMS ini akan digunakan semua dari sini apa tidak? Kalau jawaban saya iya. Tapi ini juga perlu aturan seperti apa kebijakan dan segala macamnya oleh dari UPT, PJJ dan jurusannya masing-masing. Izin Pak Swadi mungkin dimoderatori, mungkin bisa dibantu menjawab ini masalah ini mungkin ke Pak Musliuddin atau ke jurusan gitu. Ya. Betul. Ya, jadi Bapak tadi yang bertanya untuk masalah 3 pertanyaan itu, yang pertama mengenai KRS ya, Bapak Ibu bisa konfirmasi di grup jurusan. Namun memang tanggal 13 itu memang sudah mulai perkuliahan sesuai dengan jadwal akademiknya. Jadi mungkin setelah acara ini bisa konfirmasi dengan Gajur atau sekjurnya. Kemudian masalah penggunaan sinkronus, secara sistem memang sudah siap dilaksanakan, namun memang untuk kemarin itu belum ada kewajiban dosen untuk melakukan sinkronus menggunakan aplikasi LMS ya, atau LMS UIN SSC ini atau LMS Pilar. Namun di semester ini kita akan mencoba memaksimalkan menggunakan semua atau seluruh fitur yang ada di LMS UIN SSC ini.
Salah satunya adalah sinkronus. Tentunya ini juga akan disosialisasikan terhadap penggunaan tersebut ya ke dosen-dosen PJJ. Kemudian apakah semua ke LMS sesuai dengan arahan untuk UPT atau untuk PJJ ya, UIN SSC ini semuanya akan menggunakan LMS UIN SSC atau yang sedang kita pelajari hari ini. Namun memang kan beberapa semester ke depan yang kemarin dan sekarang ini masih penyesuaian Bapak Ibu ya. Jadi masih mungkin akan ada beberapa hal yang disesuaikan agar LMS UIN SSC juga semakin maksimal. Tapi kedepannya tentu 100% kita akan menggunakan LMS ini. Begitu Bapak ya, mungkin bisa membantu apa namanya dari pertanyaan yang tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Mungkin dilanjutkan ya dengan raise hand dulu. Sebenarnya di dalam chat juga ada pertanyaan, cuman mungkin saya utamakan di raise hand dulu ya. Untuk yang selanjutnya ini ada Hawin Musyafa. Silakan Bapak, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawin Musyafa dari kelas B16. Saya mau bertanya terkait LMS. Kendala yang saya alami semester kemarin itu, saya sudah klik finish, tetapi jawaban yang saya input itu tidak tersimpan. Apakah di semester ini ada toleransi lagi untuk membuka akses kembali apabila kita sudah menginput jawaban tapi jawaban tersebut belum tersimpan? Seperti itu, Pak. Oh iya, maksudnya tapi untuk semester ke depan ini kan ya, kalau boleh tahu Pak, saya mau tanya karena memang masalah itu tuh banyak banget faktornya. Kenapa itu nggak bisa input? Tapi kita coba udah tanggulangi tuh dikit-dikit tuh, bukan dikit-dikit, banyak juga yang kita udah tanggulangi di banyak faktor itu. Nah kalau yang Bapak itu di awal Bapak nggak bisa klik next atau klik finish jawabannya nggak masuk itu Bapak bisa ceritain kondisinya nggak? Maksudnya itu kelas berapa, kelas berapa, pertemuan keberapa gitu Pak. Soalnya saya punya jenjangnya nih, rentangnya ketika emang pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya, itu belum ya, masih kita coba dalami tuh faktornya apa aja gitu ya. Ada yang masalah server, ada yang memang device-nya atau perangkat yang digunakan siswanya speknya kurang, misalnya gitu, ada sinyalnya lemah gitu. Seperti itu sih Pak. Juga tapi ada hal lain, jadi ada server di WIN juga, ketika pas diklik tuh prosesnya lama masuk ke sananya tuh, intinya datanya itu nggak masuk ke server itu kan yang nerima datanya gitu ya. Kalau aplikasi kan sebenarnya antar muka, tombol ini taruh di mana, ini di sini, di sana gitu ya Pak ya. Nah, kalau bisa servernya ini yang menampung datanya secepat apa, nah itu kemarin memang banyak pembenahan seperti itu sih Pak. Di semester berikutnya sih saya kemarin coba nyeting gimana caranya biar ini bisa terus berjalan tanpa kemarin mungkin Bapak Pak Awin Musyafa nih pernah ini ya dibuka kembali materinya gitu ya oleh saya kalau nggak salah ya. Iya, 1 kali. Pernah dibuka kembali materinya oleh saya, itu pernah. Karena itu pas Bapak lapor-lapor kayak gitu sebenarnya saya senang Pak. Jadi kita lihat nih kenapa, gimana, pas tanggal berapa, kondisi servernya gimana gitu Pak. Jadi kita bisa menganalisa sebenarnya. Ya harusnya sih ke depannya bisa terus berjalan tanpa itu. Gitu sih Pak. Ya, mungkin solusi dari Mas Dwiki ya kalau kayak gitu, apakah kita atau Mas harus memastikan finish itu sudah diklik gitu ya. Jadi ketika diklik dia keluar, coba masuk lagi gitu ya untuk memastikan. Apakah bisa seperti itu, Mas? Bisa. Jadi kalau misalnya kita finish, kalau kita belum finish dan kita back keluar atau close Chrome-nya atau segala macam ya,
itu harusnya dia masih review statusnya. Masih start studi pas kita buka ini nih. Pas kita buka ini tuh masih start studi dia. Pas kita buka, nah ini kan udah review. Nah ininya tuh masih start studi. Itu berarti belum beres finish kan. Nah, harusnya sih sekarang kalau udah finish ya udah sebenarnya sih bisa. Gitu. Kemarin udah banyak sih yang diubah di akhir-akhir. Banyak juga nih masalah ini nih. Masalah controlling button-button ini biar lebih fleksibel untuk digunakan oleh mahasiswa gitu kan. Memang udah di akhir-akhir mah nggak ada kendala ya Pak, insya Allah udah di akhir-akhir mah sudah minim banget masalah, nggak bisa inilah, nggak bisa finish, nggak bisa next gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Oke, baik. Kita lanjut mungkin ya, Mas Dwiki ya, dengan Boleh pertanyaan Pak, berikutnya. boleh. Tadi Ibu ini ya, Ibu Erni Nuraini, tadi sempat mau dipanggil, ternyata keluar ya. Jadi mungkin sekarang Ibu Erni, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Tadi saya maaf masalah hasilnya tiba-tiba keluar gitu. Ini saya bermasalah Pak, punten, waktu itu saya kan mau ujian. Nah itu kan ujiannya itu soalnya pas klik ujian itu soalnya ada websitenya itu ya, pas diklik itu nggak bisa muncul si soalnya gitu. Nah saya mungkin karena panik saya keluar itu karena mau WA gitu kan. Nah ternyata pas mau masuk lagi teh udah nggak bisa gitu. Itu permasalahannya apa ya, pas diklik itu nggak bisa klik muncul, dan itu pun teman-teman ada yang seperti itu gitu Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Itu aja masalahnya kalau pas ujian ada yang harus diklik soalnya di situ gitu Pak. Baik, hatur nuhun Pak. Klik soalnya tuh maaf Bu, sambil mengomentari sambil membayangkan. Klik soalnya tuh kan ada halaman pertama teh pas ngeklik ininya nih. Pas abis ngeklik, yang jangan yang banyak liar. Nah, yang pas abis ngeklik ini, kan dia nanti akan muncul halaman peraturan dulu kan Bu? Iya. Peraturan. Terus kita harus klik setuju dulu kan, mengikuti peraturan. Betul. Baru kita start ya ujiannya kan. Iya. Tombol hijau, udah di start. Kan nanti muncul soalnya. Nah, kendala Ibu di mananya tadi? Nah, di soalnya itu kan. Di soalnya itu kan ada yang harus diklik, ternyata saya tuh nggak bisa gitu, nggak muncul. Oh. Iya, apa saya ingat Ibu, ya Ibu pernah laporan ke saya kan ya? Iya, pernah. Iya Bu, saya ingat. Ya Ibu. Nah yang itu buat tombolnya hilang waktu itu karena kalau nggak salah waktu itu karena bukan sinyal, tapi kami coba lihat ukuran dari waktu itu Ibu ngasih screenshot segala macam. Ini dari ukuran layar. Nah, sekarang udah disesuaikan Bu, harusnya udah nggak terjadi lagi. Tapi kalau memang itu bisa menjadi kendala yang memang belum ada solusinya, dosen sudah punya solusinya sebenarnya sekarang, karena nilai itu ujiannya tuh nanti bisa diselenggarakan di tempat lain atau metode lain, nanti nilainya bisa diinput manual. Sebenarnya gitu. Kalau untuk masalah di perangkatnya yang kurang mendukung, bener-bener kurang mendukung. Tapi saran saya Bu, karena Ibu melakukan perkuliahan PJJ pendidikan jarak jauh, di-upgrade gitu ya, pelan-pelan di-upgrade perangkatnya, entah handphonenya atau pakai laptop gitu ya. Ke depan insya Allah manfaat gitu untuk pembelajaran jarak jauh, karena memang sekarang eranya kita udah paperless gitu ya Bu ya. Udah nggak pakai kertas. Kita bagusnya sih orang-orang sekarang sih bisa punya laptop lah, atau yang laptop yang nggak terlalu mahal kan juga udah banyak ya Bu ya. Yang Chromebook juga udah cukup sebenarnya, udah kita untuk mengakses seperti ini. Insya Allah bisa kepake panjang juga untuk hal-hal yang lain. Gitu sih Bu. Harusnya sih udah. Itu terima kasih sebenarnya Ibu pas waktu itu laporan. Jadi kami tahu ada kondisi itu sehingga kami sesuaikan tombolnya itu dari ukuran handphonenya dan segala macam. Gitu Bu. Oh, jadi permasalahan itu ya Pak, laptopnya mungkin ya? Waktu itu tuh Ibu akhirnya gimana ya Bu?
Akhirnya Kalau saya ujian di lagi ya laptop sih Pak, atau pakai laptop apa pakai handphone waktu itu Bu? laptop saya Pak. Akhirnya pakai Cuma laptop nggak ya. bisa diklik. Emang pakai laptop saya nggak perlu pakai handphone. Oh iya, Mungkin sudah. laptopnya aja karena mungkin saya laptopnya yang lama kali ya. Gitu. Mungkin juga sih Jadinya waktu itu iya, sama tim lah waktu itu. Oh gini gini gini. Tapi waktu itu beres kan Bu ya? Tetap bisa ujian beres kan? cuma saya jadinya dikirim ke file aja Heeh. file dikirim kayak tugas Heeh. itu ya, ada file kan di situ. Kirimnya ke situ terus konfirmasi ke dosen ya akhirnya dikirim lagi Iya, ya pas gitu kan. waktu kepulauan itu aja jadi alhamdulillah sih. Ya, pokoknya kalau ada kendala ya laporkan saja dulu gitu ya. Bisa jadi nanti di handle. Bisa jadi nanti dosennya menggunakan metode lain atau apa gitu. Yang penting masuk karena beda-beda sebenarnya kan kondisinya beda-beda. Ada Iya. yang kemarin tuh di Aceh sedang banjir ya Allah. Macam-macam lah Bu kondisinya seperti itu. Oke, Baik, baik. makasih ya Bu. Selanjutnya ya. Ya, sama-sama Bapak, Baik, terima ini kasih. sebagai informasi ya, kita durasi sekitar 20 menit lagi. Jadi silakan yang bertanya bisa diringkas ya pertanyaannya biar semua bisa dapat bagian. Baik, selanjutnya Bapak Muhammad Sauki. Terima Monggo, Bapak, kasih sesuai dengan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Mohon untuk halaman tugas itu setelah di start study itu, kalau memang tidak ada perintah untuk menjawab, jangan dikasih kolom upload gitu supaya mahasiswa tidak bingung. Itu yang pertama ya. Kadang-kadang dosen kan ada yang ngasih 2 halaman tapi tugasnya di halaman kedua. Nah, tapi di halaman pertama juga ada kolom upload itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, masalah sudah submit tapi ketika diklik finish itu tidak terekam itu. Apakah nanti bisa juga seperti konfirmasi ke jenengan atau Pak Faisal nanti dibukakan kembali gitu. Ya. Dan yang terakhir terkait dengan apa yang disampaikan Bapak barusan, kira-kira minimal spek laptop atau HP yang digunakan untuk mengakses ini kira-kira supaya aman itu seperti apa gitu Pak? Ya Pak. Siap. Sebentar ya Pak. Ini saya udah boleh jawab ya Pak? Tambah satu lagi Pak. Tambah satu lagi. Saya nyatat dulu Pak. Keburu lupa. Oke. Satu ini masalah masalah tombol kolom upload itu. Tombol upload. Iya. Yang kedua masalah itu hilang itu catnya. Isinya hilang. Yang ketiga spek alat untuk yang terakhir ini Pak, tambah satu lagi, itu kenapa durasi tidak diakumulasikan ketika kami membuka terus ada kendala mati lampu atau apa, nanti bisa buka kembali tapi durasi menitnya nggak ditambahkan, tetap yang terhitung hanya pertama berapa ya Pak detik ya? gitu. Oh iya. Durasi Boleh, waktu itu. Siap. Kenapa nggak bisa diakumulasikan gitu? Boleh. Siap Pak, siap. Mungkin Oke, iya. Pak. Ya. Jadi ya udah saya jawab ya Pak, izin Pak. Monggo. Kalau yang tombol upload memang ini kemarin juga ya namanya evaluasi ya Pak. Kemarin kan kami jadwalnya juga ketemu sama dosen. Jadi memang nggak semua dosen, kan beberapa dosen karena jumlahnya memang banyak gitu kan. Jadi memang beberapa dosen ini jadi banyak. Nah, tapi banyak juga dosen yang paham akan ini. Jadi memang ada beberapa dosen yang nggak ada untuk upload tapi ininya muncul upload. Memang ininya tuh ada tombolnya Pak. Jadi pas dosen membuat materi itu ada tombolnya, ketika diklik upload siswa harus mengupload misalnya. Nah ini akan muncul. Kalau misalnya dia nggak klik ya nggak muncul gitu. Jadi sebenarnya udah ada pengaturannya yang bisa diklik secara sadar. Iya, Gitu. tapi gini Pak, ketika nggak klik upload kita nggak bisa lanjut. Memang nggak bisa karena Ya, itu padahal tugas. nggak ada perintah tugas di halaman awal gitu. Berarti solusinya nih biar tetap bisa berjalan
adalah mengklik upload file yang relevan aja Pak. Yang relevan sembarang aja. gitu ya. Bener, pokoknya kalau ada tombol ini maka baru bisa lanjut. Kalau misalnya nggak ada instruksinya kan instruksinya apa? Nah, baru di halaman berikutnya disuruh apa? Nah, baru kita upload lagi ya, dua-duanya diupload juga kan nggak apa-apa. Berarti yang gitu, halaman Pak. awal diupload sembarang, misal mengulang materinya diupload kembali nggak Kayak masalah. kayak gini bacalah aplikasinya kayak gini. Terus Iya. terus upload. Ini kan sengaja saya bikinnya kan kayak gini lah, nggak jelas gitu kan, bukan yang lengkap gitu. Kayak gini nih, bacalah. Tapi ini begini. Nah, bagaimana nih nguploadnya? Ya upload aja yang relevan, Pak. Atau yang penting ya cocok dengan mata pelajarannya lah, atau apa gitu. Kan kita selagi kalau kita belum lanjut kan kita juga belum bisa lihat soal berikutnya kan, Pak. Iya, betul. Jadi kita bingung apa nih, apakah pertanyaan yang berikutnya apa? Yang penting relevan aja dulu. Tapi biasanya sih kemungkinan sih kalau ada upload kayak gini kemungkinan sih ya minta resume kan ya, Pak ya? Biasanya yang kemarin yang sudah terjadi tugas di halaman 2 Pak, tapi halaman pertama tetap ada kayak gitu. Ya gitu isi aja lah Pak. Gitu yang relevan. Menurut saya sih gitu sih Pak, biar daripada bolak-balik ke dosennya terus nggak apa-apa juga sih bolak-balik ke dosennya, cuman kan kalau misalnya halaman ini perlu diubah, dihilangin tombolnya, berarti semua rekaman bukan cuman Bapak, siswa-siswa lainnya juga nol lagi Pak, mengulang lagi semua. Karena materinya diganti, seperti Bapak lagi ngerjain LKSA, terus tiba-tiba LKSA itu teh salah gitu ya. Kan kalau di kelas LKS-nya salah berarti LKS-nya perlu diganti tuh. Masa diganti Bapak sendiri, berarti semua sekelas diganti. Ke penerbit, ganti nih ke penerbit, ganti. Kalau masalah Bapak doang yang diganti kan nggak adil dong. Nggak diganti semua, di sistemnya gitu Pak. Intinya pokoknya ini tuh kayak buku, kayak LKS. Ya, kemarin juga ada kasus seperti itu yang diganti, akhirnya diganti berubah semua satu kelas itu. Terus pernah juga terjadi hasil ujian itu nggak muncul di dosen katanya, akhirnya kita mengulang lagi untuk mengumpulkan via file gitu. Ya macam-macam lah Pak. Waktu itu dosennya siapa aku nggak tahu, ya udahlah ya udah lewat, tapi macam-macam gitu. Tapi ada juga kan dosen yang enggak, yang kayak gitu tuh sedikit sebenarnya. Entah dosennya belum familiar untuk ngelihat hasilnya di mana gitu ya Pak, juga kurang. Kalau dosennya laporan ke saya mungkin saya bisa pandu untuk melihat gitu. Jadi besok kalau ada kendala lagi kita menghubungi Panjenengan atau Pak Faisal gitu ya. Mungkin metodenya sekarang berubah, mungkin bisa komunikasi dulu ke admin jurusan gitu ya Pak. Oh ya. Nah, nanti komunikasi ke admin jurusan sehingga ketika mungkin saya menjawab permasalahan itu, nah didampingi juga admin jurusan gitu Pak. Jadi jadi kita kan sekarang udah mau ini Pak, apa namanya, turun ilmu. Turun ilmu Pak, jadi biar semua juga tahu gitu ya, bukan tim kami saja yang tahu, jadi biar semua juga admin jadi tahu untuk penanggulangan secara teknis gitu Pak, secara teknis lewat belakang tuh seperti apa gitu sih Pak. Terus masalah yang hilang data itu, hilang upload itu, jadi makanya kita pastikan Pak tadi masalah sinyal, masalah apa, nah ini ketika upload ini filenya udah ada dulu, udah muncul baru lanjut gitu. Nah memang ini terjadi di pertengahan semester, harusnya udah di akhir semester udah nggak gitu, harusnya udah normal sih ya. Akhir memang aman di akhir. Betul, karena di memang kami itu menganalisa yang ini itu hilang ya. Memang kami menganalisa ini kenapa ini bisa hilang, itu kan bukan cuma Bapak doang. Iya, satu kelas beberapa itu. Betul, dan kelas-kelas yang lainnya juga, tapi kan ini jadi kami mencoba gimana caranya ini bisa tertanggulangi. Akhirnya harusnya ya di akhir-akhir ini udah nggak, akhir-akhir kemarin tuh akhir semester udah nggak terjadi sih, harusnya normal sih. Isu kemarin di akhir-akhir semester tuh masalah nilai aja yang belum sempurna, tapi udah kita selesaikan juga gitu sih Pak. Lanjutnya masalah spek ini nanti rencananya sih pengennya kami mau munculin di sini nih Pak, kami mau munculin di sini kayak informasi gitu ya Pak ya.
Nanti coba kami komunikasi juga sih. Saya juga ada sih catatan speknya minimum ya, spek minimum berapa gitu ya. Nanti bukan spek maksimum, minimum yang paling bisa dilewati. Nanti kita coba taruh di sini gitu loh Pak, di halaman SSO mau di dosen dan di siswa. Gitu Pak. Selanjutnya akumulasi durasi. Nah ini saya mengucapkan terima kasih sebenarnya ke Bapak bahwa itu ternyata ngitungnya di yang pembukaan pertama ya Pak. Iya, Ya, cuma yang awal doang itu. di awal pas buka. Nanti coba kami tinjak lanjuti apakah memang iya, dan kalau memang dipertimbangkan bisa pembukaan selanjutnya juga durasi terrecord. Itu sebenarnya kalau di logika saya sih harusnya begitu juga sih Pak. Cuman ya nanti kami cek ya Pak. Terima kasih loh Pak. Ya. Kemarin ada yang mosok durasinya cuma setengah menit, kan lucu juga Pak. Ya karena dia cepat juga kan. Iya, setengah menit langsung buka. ketutup, terus buka lagi udah gak kehitung yang setelahnya itu, padahal lebih lama itu. Nggak Pak, coba deh. Mungkin itu logik codingannya sedikit, nanti dicoba ditoel dikit. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dwiki. Ya, Pak. Baik, ini karena memang waktu juga sangat mepet ya. Ada dua mahasiswa lagi yang raise hand. Nanti mungkin yang bertanya mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang utama saja ya, biar Mas Dwiki juga cukup waktu untuk menjelaskannya. Oke, boleh Pak. Ada Muhammad Nuril sama Bapak Ahmad Masyun ya. Nanti mohon disiapkan 1 atau 2 pertanyaan yang penting saja agar kembali lagi waktunya sesuai. Boleh Bapak Nuril? Silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dari kelas A35 semester 8, masuk semester 8 ini. Ingin menanyakan satu, bahwa apakah yang di semester 8 ini masih menggunakan LMS, dan yang kedua, kan di Sempro itu di bagian apa yang kemarin itu ya, membutuhkan penguploadan daftar hadir, bukti hadir Pak. Nah itu kami ngambilnya di mana, karena kita absennya kan online gitu loh. Itu Pak, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Aku nggak bisa jawab Pak. Oke, baik. Untuk Bapak Nuril ya, untuk yang semester 8, apakah masih menggunakan LMS? Karena memang kan kalau tidak salah itu ada 2 mata kuliah ya. 2 mata kuliah itu sepertinya menggunakan LMS. Kemudian untuk masalah yang Sempro, pengajuan Sempro, nanti bisa dikonfirmasi lagi di grup jurusan, karena untuk skripsi itu menggunakan sistem atau aplikasi yang berbeda ya, tidak menggunakan LMS Pilar, jadi ada aplikasi tersendiri. Jadi untuk masalah pertanyaan skripsi, Bapak Ibu yang semester 8 nanti bisa koordinasi dengan jurusan dan sektor ya di grup jurusannya. Mungkin seperti itu ya Bapak Nuril? Ya, untuk daftar hadirnya Pak, kita ngambilnya di mana itu untuk melampirkan nanti ujian ini? Nah, saya kurang paham, Mas, daftar hadir perkuliahan sebelumnya atau daftar hadir bimbingan, Pak? Kan kemarin waktu yang di komprehensif itu kalau nggak salah melampirkan melampirkan daftar hadir Pak. Nah kami mau ngambil di mana daftar hadir ini, formnya gitu loh. Daftar hadir Sempro udah ada sih Pak, linknya. Oh sudah ada Bu. Ada, minta ke Kosma. Oke, terima kasih Bu Lilik ya sudah diberikan konfirmasi. Terima kasih banyak. Baik, kembali lagi Bapak Ibu lainnya untuk semester 8 nanti bisa tanyakan di grup ya, atau di Kosma atau di jurusan mengenai skripsinya. Baik, mungkin langsung ke Bapak Ahmad Masyun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari B26 Pak. Ini mau bertanya tentang, mungkin di chat itu ada juga, ketika tugas sudah finish tapi mungkin ada salah upload, kan kelihatannya tidak bisa dirubah. Betul, nggak bisa. Kali ini bisa ada? Enggak. Yang nanti ini LMS Jadi ini. kalau Soalnya kan Damel kemarin kan bisa. Kalau bisa, kemudian dicolek dulu sama saya kan Pak. Iya. Ditoel dulu, nih buka lagi gitu. Iya. Ya sebenarnya sih jangan salah upload Pak, kenapa bisa salah upload gitu? Kadang saya gitu sih Pak mikirnya. Iya. Kalau maksudnya makanya kan ini terbuka ya menurut saya sih. Karena ini kan kita PJJ, nggak ada ruangannya, waktunya bisa
kapan aja gitu ya. Kenapa bisa salah upload? Aku kadang mikirnya ke sana. Tapi ya udahlah kan semester 1. Udah aku buka gitu. Sebenarnya sekarang bisa dibuka kembali tapi oleh dosennya masing-masing. Masalah salah upload mah gitu kan berarti salah ngumpulin kan. Bisa atau tidak bisa oleh dosennya gitu. Terus kemarin ada beberapa makul itu yang tidak bisa finish, Pak. Di refresh tidak bisa, di kebun dari juga tidak bisa. Itu pertemuan berapa, Pak? Awal-awal kan? Pertengahan tambah, Pak. Ya. Pertengahan itu. Betul. Ya. Berapa kali. Ada juga ya itu. Itu kemudian kadang baru juga ketemu lagi ya tidak bisa finish lagi. Iya. Ada yang sudah finish, nanti beberapa hari tidak finish lagi, Pak. Harus ngeklik lagi. Kayak apa? Kayak kereset atau apa itu? Oh, bisa jadi. Berarti di mata pelajaran itu dosennya sedang memenahi materi itu. Jadi dia misalnya gimana ya? Itu kan terjadi kesalahan pembuatan sebenarnya Pak kalau nggak bisa finish tuh. Nah, ya. Bukan secara server juga. Kalau filenya hilang, itu mungkin bisa jadi servernya tidak di waktu yang tidak pas gitu ya, atau lagi lemot atau lagi apa gitu ya, kalau filenya hilang. Tapi kalau nggak bisa finish itu biasanya adalah pembuat materi tidak sempurna membuat materi sehingga kunci jawabannya misalnya nggak ada, ketika nggak bisa finish kan harus dijawab. Jadi sistemnya tuh mikir ini mau difinishin belum dijawab tapi kunci jawabannya nggak ada. Kalau misalnya kunci jawabannya ada, kan kalau dosen kalau bikin soal itu kan pakai kunci jawaban Pak. Bisa misalnya ada pilihan nggak ada kunci jawabannya. Ketika nggak ada kunci jawabannya kan sistemnya jadi diem. Iya. Robotnya diem dia mau next tapi nggak ada kunci. Jadi mikir terus ini mana dia nyari terus kunci jawabannya gitu itu tuh Pak. Terus sering berjalan waktu dosennya mungkin saya beritahu begini materinya diubah misalnya gitu Pak. Jadi kalau ada yang tadinya udah finish ngulang lagi mungkin itu karena kayak gitu-gitu sih Pak. Ya mudah-mudahan ke depan nggak gitu lagi sih Pak. Iya, Muka. Terima kasih Pak. Sama-sama belajar. Semoga dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Dwiki, mungkin ini pertanyaan yang secara langsung saya sudahi. Namun ini ada beberapa pertanyaan di chat ya. Mungkin saya coba bacakan karena beberapa juga ini sebenarnya sudah dijawab juga oleh Mas Dwiki. Pertanyaan pertama mengenai, sebentar kita mute dulu. Oke. Yang pertama yang menanyakan mengenai semester 8 ya. Apakah masih menggunakan pilar seperti yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu. Untuk semester 8 untuk mata kuliahnya masih menggunakan LMS. Nanti tunggu informasi dari jurusan. Kemudian untuk yang skripsi kembali lagi menggunakan sistem terpisah, maka untuk koordinasi bisa dilihat dari kosmanya atau dari jurusan juga. Kemudian kedua yang menanyakan ketika kita baca materi kemudian lupa klik selesai ternyata tidak terekam. Nah tadi juga sempat sudah dijawab ya oleh Mas Dwiki. Ya. Kemudian ada juga notifikasi di sistem. Notifikasi ini sebagai masukan oleh tim pilar nanti akan oleh Mas Dwiki tadi katanya ya. Akan coba untuk diskusikan apakah nanti akan dimunculkan fiturnya atau tidak seperti itu. Ya. Yang keempat, apabila penting tadi kan Pak ya maksudnya notifikasi itu ya. Klik finish tapi jawaban betul, yang pengingat itu kayak ada tugas dan lain-lain. Nah, yang keempat itu apabila sudah klik finish tapi jawaban tidak tersimpan, apakah ada toleransi seperti semester kemarin gitu Pak Nas? Nah itu tadi udah dijawab semua sih sebenarnya. Okay. Ya, apakah bisa ini tidak sebenarnya apakah ada toleransi kayak mundurin itu ya bisa, tapi sekarang mungkin metodenya melalui admin gitu ya Pak. Nanti adminnya admin jurusan atau admin apa gitu. Nanti misalnya komunikasi dengan saya, nanti jawabannya mungkin kita rembukin sama-sama untuk dicatat bersama-sama gitu. Metodenya gitu Pak, metode penyelesaiannya. Jadi nanti dari admin juga paham betul, oh caranya gini kalau kasusnya begini gitu Pak. Oke, baik Mas Dwiki ya. Baik, mungkin sudah cukup ini ya, sudah sangat cukup pemaparan dari Mas Dwiki selaku tim pilar pengembang dari LMS Pilar.
kemudian juga sudah terlaksana sesi tanya jawab dari mahasiswa PJJ Win Cyber ya. Nanti Bapak Ibu yang ketinggalan atau mungkin yang sudah keluar, nanti akan ada rekamannya, akan kami share ya informasinya di grup besar, akan kami upload mungkin di sosial media atau di ini ya, di YouTube atau di Drive ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara penutup ya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Oke, dengan ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian sudah hadir, yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, pada Mas Dwiki juga yang sudah berkenan waktunya ya di bombardir pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nggak apa-apa. Senang saya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, cuman sebagai pengingat, mungkin metodenya sedikit berbeda dari semester yang kemarin, Bapak Ibu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai LMS Pilar, saat ini Bapak Ibu melalui jurusan masing-masing terlebih dahulu, nanti dikoordinir, baru dari jurusan akan memberikan respon ya terhadap pertanyaan tersebut. Nanti kami juga akan, kalau memang krusial, akan kami sambungkan ke tim Pilar. Mungkin seperti itu. Baik. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.